small listeners, kemarin ya, tepat di tanggal 1 Juni, kita merayakan atau memperingati hari kelahiran Pancasila. Mungkin banyak ya, beberapa dari Anda mungkin melakukan upacara ataupun mungkin banyak selebrasi-selebrasi yang dilakukan gitu ya. Tetapi di sini kita ingin mengingatkan bahwa landasan negara sudah dirancang dengan baik sehingga kita pun sebagai masyarakat Indonesia itu banyak sekali mengambil nilai-nilai dari kelima sila yang sudah disusun gitu ya oleh orang-orang terdahulu kita, pahlawan-pahlawan kita. So, apakah kebahagiaan juga bisa kita petik dari kelima sila Pancasila? Kita akan membahasnya pagi hari ini dalam Smart Happiness. Selamat pagi, small listeners. Long weekend mungkin Anda lagi stay at home gitu ya, atau mungkin ada juga beberapa dari Anda yang harus bekerja. Tetap semangat di hari Jumat pagi ini. Kembali Audrey Juwana menemani dalam Smart Happiness seperti biasa bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness kita, Pak Arfan Radiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Luar biasa, seger banget pagi ini ya, cerah, seneng. Walaupun jalanan sepi ya Pak Arfan ya. Betul, jalan sepi karena ini long weekend yang luar biasa ini ya. Karena banyak juga nih yang keluar kota nih, catatan dari Atlantas gitu ya. Betul. Tapi menarik Pak Arfan, karena masih bernuansa juga hari lahir Pancasila, kita bahas tentang Pancasila dan kebahagiaan. Mungkin bertanya-tanya, dari mana nih kita bisa bahagia dari 5 landasan negara kita. Tapi sebelumnya kita bahas dulu satu lagu yang cukup menarik ya dari salah satu band Indonesia, Trah, dengan Pancasila. Kenapa Pak Arfan pilih lagu ini pagi hari ini? Ya, terima kasih banyak Audrey. Saya pilih lagu ini supaya berkesan baru ya. Karena kadang-kadang kalau kita membahas Pancasila itu orang sudah menganggap, oh ini pelajaran lama gitu ya. Sesuatu yang klise. Padahal Pancasila itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, yang nanti kita akan coba lihat ya dalam talk show kita pada pagi hari ini luar biasanya di mana. Dan Pancasila itu sangat terkait dengan yang namanya kebahagiaan, khususnya dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Dan kita mulai tadi dengan sebuah lagu yang menarik dari Trah, yaitu Pancasila. Jadi mari kita simak syairnya ya, karena ini bagus sekali syairnya. Dan nanti kita akan kupas tuntas ini syairnya ini. Di manakah dia yang mempersatukan kita dan meyakinkan kita. Jadi ini kata kuncinya adalah itu, mempersatukan. Ya, nanti kita akan cari tahu kenapa perlu dipersatukan. Emangnya belum bersatu kan gitu ya? Mempersatukan, kemudian meyakinkan kita. Nah, kenapa perlu diyakinkan? Emangnya belum yakin kan gitu ya? Jadi ini sangat penting nih ya, karena yang namanya persatuan itu adalah kunci dari segalanya. Kita mau bicara berbangsa dan bernegara, itu kuncinya persatuan. Kita mau bicara kehidupan di kantor, kuncinya adalah apa? Persatuan. Ya. Bahkan kita bicara rumah tangga saja, rumah tangga itu hanya bisa berdiri kalau ada persatuan antara para founding father dari sebuah rumah tangga yang namanya suami dan istri. Gitu. Jadi ini sangat penting sekali, persatuan ya. Kemudian di manakah dia yang menguatkan kita untuk menghadapi semua? Jadi tantangan di era global ini, ya di abad ke-21 ini, ya di zaman metaverse ini luar biasa dahsyat gitu tantangannya. Nanti kita akan lihat tantangan itu ada 2, tantangan dari luar dan tantangan dari dalam. Nah, karena itu maka kalau situasi di luar itu tidak kondusif, ya situasi lagi mendung, lagi hujan terus gitu ya, itu kan pasti yang harus dikuatkan apa? Badan kita. Tubuh kita, sistem imunitas dalam tubuh kita itu yang harus dikuatkan. Nah, kalau kita bicara mengenai berbangsa dan bernegara, dengan menghadapi tantangan yang luar biasa di abad metaverse ini, maka yang harus dikuatkan itu adalah diri kita, kesatuan di antara kita, dan itulah alasan kenapa kita membutuhkan Pancasila. Pujian untuk Sang Kuasa, cinta antar sesama, mempersatukan, menyambung rasa, dan adil untuk semua. Ini sebetulnya ini adalah terjemahan bebas gitu dari sila-sila Pancasila itu kan. Kan yang pertama pujian untuk Sang Kuasa kan, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian cinta antar sesama, itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian mempersatukan, itu ya dalam rangka membentuk bangsa yang besar, namanya Persatuan Indonesia. Kemudian menyambung rasa, itu namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan terakhir adalah adil untuk semua kan gitu ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah katanya 5 yang menyatukan menjadi sebuah dasar pandangan hidup untuk menjadi jiwa yang
Kuat ya. Bukan. Satu. Jiwa yang bahagia. Oke. Itu di dalam syairnya itu ya. Ya. 5 yang telah menyatu menjadi sebuah dasar pandangan hidup untuk menjadi jiwa yang bahagia. Itu happiness. Oke. Nggak sekedar jiwa yang satu itu adalah sebuah landasan untuk menjadi bahagia kan? Oke. Kalau kita bersatu kan berbahagia tuh kita tuh. Pasti. Mhm. Tapi kalau kita berpecah belah, bercerai kan pasti ada penderitaan di sana, Mhm. ya. Jadi nanti kita akan lihat bahwa Pancasila itu dengan adanya kita bersatu itu ujungnya adalah happiness. Jangan biarkan kami terjatuh hingga runtuh dahulu. Nanti kita akan belajar juga, Audrey, dari pengalaman negara-negara besar yang dulu menjadi superpower, yang dulu menjadi kekuatan besar di Eropa seperti Yugoslavia, seperti Uni Soviet gitu. Itu negara besar sekali loh. Bahkan di perang dingin itu ya, itu blok dunia itu cuma 2. Amerika dan Uni Soviet. Bayangkan, Soviet bisa hancur, bisa runtuh. Dan kemudian ada juga sebuah negara di Eropa Tenggara, itu yang namanya Yugoslavia. Itu negara besar loh. Dan angkatan perangnya itu luar biasa kuat. Tetapi dia juga bisa runtuh. Nah, kenapa? Nanti kita akan coba lihat. Ya. Tapi di sini dikatakan oleh Trah bagus sekali, jangan biarkan kami terjatuh hingga runtuh dahulu. Jadi kita lihat saja, belajar dari sejarah saja gitu. Jangan kemudian kita mengalami dulu gitu. Mengalami kita keruntuhan, kejatuhan, kita berpecah belah, baru kemudian kita sadar bahwa oh iya ya, sebenarnya kita perlu rekat nih untuk persatuan kita ini. Nah, itu udah telat. Harga yang dibayar itu akan sangat mahal. Ya, jadi jangan sakit dulu baru sadar gitu loh. Kita belajar saja dari negara-negara yang sudah pernah mengalami hal itu, padahal itu negara besar sekali. Penduduknya juga lebih besar daripada Indonesia dan mereka bisa hancur gitu, bisa jatuh. Jadi jangan biarkan kami terjatuh hingga runtuh dahulu. Jangan biarkan kami terpecah dan hancur semuanya. Nah, ujungnya adalah apa dikatakan oleh Trah? Pancasila yakinkan kita, kuatkan kita. Pancasila satukan kita untuk hadapi dunia. Oke. Luar biasa lagu ini. Yes, lagu yang indah ya. Baru kepikiran juga ternyata lirik dari refnya itu ya gambaran dari sebuah Pancasila ya, 5 dasar negara. Tapi yang pasti apakah momen-momen di masa apa ya after COVID ya kita bilang Pak Arfan ya, ini kan lagi masa pemulihan, orang-orang lagi pada bekerja keras nih. Ini wajib hukumnya gitu kita mengingat lagi 5 dasar Pancasila dengan kebahagiaan. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Sharing juga Small Listeners dari kelima sila Pancasila ya, menurut Anda sangat relate di masa sekarang tuh apa gitu ya? Sila keberapa? Silakan boleh sharing di 0812 11 12 959 atau bisa pergunakan channel YouTube kami di Radio Smart FM. Pastikan Anda tetap bergabung bersama kami sampai dengan jam 8 pagi. Oke, Small Listeners, masih dalam Smart Happiness pagi hari ini membahas tentang Pancasila dan kebahagiaan karena masih dengan nuansa hari lahirnya Pancasila ya Pak Arfan ya. Yang menarik dari topik pagi hari ini mungkin kita akan relatekan dulu dengan situasi sekarang ya, dengan kesibukan kalau kita kan biasa bilang manusia modern gitu ya Pak Arfan ya. Apakah manusia-manusia modern ini sudah apa ya sedikit banyak melupakan gitu ya pedoman ataupun landasan bernegara kita. Karena kan kalau kita lihat banyak perpecahan, banyak tragedi-tragedi, kita bisa disulut dengan hoax dan lain sebagainya. Gimana nih Pak Arfan? Iya, betul sekali Audrey ya. Jadi yang namanya manusia modern itu kan terlalu sibuk ya. Karena kita sibuk itu kita yang ada dalam pikiran kita itu cuma satu, target. Oke. Gimana caranya mencapai target? Pekerjaan apapun yang kita lakoni dalam hidup ini, yang dipikirkan cuma satu, gimana saya mencapai target? Kan itu aja. Akhirnya, dipercaya. Kita lupa mengenai values kita. Dasar kita berpikir, bertindak, itu apa sebetulnya? Ya. Nah, karena kita melupakan values, maka yang terjadi adalah tujuan menghalalkan cara. Target menghalalkan cara. Karena kita ingin mencapai target, maka cara apapun kita lakukan. Gitu ya, termasuk yang cara-cara yang tidak benar gitu. Nah, karena itu memang perlu yang namanya values. Itu alasan yang pertama kenapa manusia modern ini membutuhkan dasar gitu ya dalam berpikir, bertindak. Nah, yang kedua, kenapa manusia itu butuh yang namanya Pancasila ini ya sebagai values karena manusia itu pada dasarnya egois. Oke. Manusia itu sangat mementingkan dirinya sendiri.
gitu ya. Nah, karena manusia sangat mementingkan dirinya sendiri, sering nggak peduli sama orang dalam rangka mencapai targetnya, maka ini adalah menciptakan kondisi yang sangat berbahaya gitu. Semua orang mentingin dirinya masing-masing. Nah, kalau kita bicara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka orang bersatu menjadi kelompok-kelompok gitu kan. Kelompok-kelompok itu juga mementingkan dirinya sendiri. Gitu. Dan memang sesuatu yang sangat wajar, sangat manusiawi bahwa setiap orang itu memang punya kepentingan. Nggak ada orang di dunia ini yang nggak punya kepentingan. Orang itu pasti punya kepentingan. Nah, kepentingan satu dan kepentingan yang lain itu sangat berpotensi untuk bertolak belakang, berbenturan gitu. Iya kan? Kalau misalnya ada satu posisi gitu yang diperebutkan oleh banyak orang, kan tentu saja kepentingannya kan jadi berbenturan kan? Ya. Karena posisi yang mau diambil cuma satu gitu. Ya. Jadi karena banyak kepentingan ini, maka kita perlu kesepakatan gitu. Itu. Karena kalau nggak ada kesepakatan ini hancur ini. Yes. Maka perlu ada kesepakatan. Nah, kesepakatannya itu apa gitu. Nah, itu yang harus kita cari gitu. Itulah yang dicari oleh founding father, para pendiri bangsa Indonesia ini, mencari kesepakatannya apa. Yes. Karena kalau nggak ada kesepakatan itu kita kacau tuh. Kepentingan-kepentingan itu akan saling berbenturan dan akhirnya menciptakan peperangan gitu. Kalau tidak ada yang namanya landasan kesepakatan gitu. Common ground kita apa gitu. Nah, kalau orang sukunya sama gitu ya, berasal dari suku yang sama-sama suku Batak gitu. Itu pasti ada budayanya kan. Betul. Ya, sehingga orang sudah saling tahu gitu. Oh, tata caranya kayak gini gitu. Itu kan suku, ada suku Batak, Sunda, Padang, Jawa, Dayak, Sasak, apapun namanya, ya. Kemudian agama juga. Nah, kalau kita satu agama itu ada juga do's and don'ts-nya dalam setiap ajaran agama. Ada aturan mainnya dalam setiap ajaran agama. Jadi relatif orang bisa antar kepentingan itu bisa saling berkomunikasi karena ada kesamaannya. Kesamaan apa? Kesamaan suku, kesamaan agama, kesamaan bahasa, kesamaan latar belakang. Nah, kalau kita berbicara Indonesia, Indonesia ini multi dalam segalanya gitu. Betul. Terus apa yang bisa menjadi common ground kita gitu? Ya. Nah, itulah makanya that's why akhirnya pendiri bangsa kita ini menemukan ini loh, kita harus punya kesepakatan ini loh, dan dicari dari bumi Indonesia gitu, muncullah yang namanya 5 sila ini, Audrey. Oke, ternyata berarti sebermakna itu gitu ya, 5 sila yang sudah dibentuk oleh founding fathers. Mungkin tadi kan Pak Arfan sempat menyebutkan ya, ada beberapa negara yang justru hancur gitu ya, walaupun mereka mungkin sudah punya kekuatan yang besar. Apakah karena nggak ada landasan ini, Pak Arfan, atau seperti apa sih sebenarnya? Kita kenalan dulu yuk. Ya, very good question. Kita coba lihat ya. Yes. Coba lihat Yugoslavia. Ya, Yugoslavia itu sebuah negara besar loh. Oke. Dan dia adalah kekuatan ekonomi yang cukup established ya di Eropa Tenggara. Ya. Kekuatan militernya juga luar biasa itu, yang namanya Yugoslavia. Ya. Yugoslavia itu kenapa bisa bersatu? Ternyata setelah ditelusuri, kenapa Yugoslavia itu bisa bersatu? Karena ada seorang kuat. Ada seorang yang sangat karismatik yang bisa mempersatukan bangsa, itulah yang namanya Joseph Broz Tito. Oke. Ya, Joseph Broz Tito itu berkuasa selama 36 tahun loh. Wow. Dari tahun 44 sampai tahun 80, sampai meninggal dia berkuasa. 36 tahun. Jadi kalau di Indonesia ada Soeharto 32 tahun, dia lebih lama lagi. 36 tahun dia berkuasa. Dan dia itu adalah pemersatu dari bangsa Yugoslavia itu. Ya, terbukti ketika ketika Tito ini meninggal di tahun 80, maka Yugoslavia sudah mulai berangsur-angsur terjadi perpecahan gitu. Karena Yugoslavia itu terjadi dari 6 etnis yang berbeda gitu. Ada 6 etnis yang berbeda dengan agama, bahasa yang berbeda gitu, suku yang berbeda gitu, yang sebetulnya tidak punya dasarnya ini. Dasarnya apa gitu? Mereka cuma bilang brotherhood gitu aja. Oke. Cuma bilang brotherhood. Tapi apa sebenarnya dasarnya itu? Ya. Nah, Tito ini juga sebelum dia meninggal tuh pernah ditanya, ya, Presiden Tito, kalau Anda meninggal, apakah Yugoslavia ini masih bersatu atau enggak nih? Karena banyak orang yang udah ketar-ketir gitu melihat Yugoslavia ini gitu.
Ya. Dan kelihatannya pemersatunya hanya Josef Broz Tito ini. Kalau Anda meninggal nanti gimana nih nasib Yugoslavia? Apa kata Tito pada saat itu waktu dia masih sehat? Dia bilang begini, saya yakin Yugoslavia ini akan aman-aman saja. Kenapa akan aman? Karena kita punya tentara yang sangat kuat. Oke. Nah, bayangkan apa yang ada dalam pikiran Tito ketika dia mengatakan kita punya tentara yang sangat kuat. Bersiap Berarti apa? Ancaman datangnya dari mana? dari luar. Itu yang salah. Jadi Yugoslavia ini nggak akan hancur. Kenapa? Karena kita punya tentara yang sangat kuat. Berarti di dalam kepala dia yang namanya ancaman itu datang dari luar. Ternyata salah. Ancaman itu bukan datang dari luar. Ancaman itu datang dari dalam justru. Kenapa? Karena kalau ada ancaman yang datang dari luar, apa yang terjadi dengan kita kalau ada ancaman dari luar? Kita bisa antisipasi ya, Pak Arfan. Bukan hanya itu. Ketika ada ancaman dari luar, kita akan bersatu. Benar nggak? Oh, oke, yes. Ketika ada ancaman dari luar, kita pasti akan bersatu. Kenapa? Karena itu terdorong oleh yang namanya survival needs. Keinginan kita untuk tetap survive. Ya. Tetapi sayangnya, Tito lupa bahwa yang membuat Yugoslavia bersatu itu sesungguhnya bukan tentara yang kuat. Tetapi adalah dirinya. Dia itu sebagai pemimpin yang dikagumi oleh berbagai etnis, berbagai ras, berbagai agama. Itu yang menjadi pemersatu Yugoslavia. Nah, susahnya adalah ketika Tito meninggal. Betul. Yang namanya pemimpin kan datang dan pergi. Yes. Maka kita perlu sebuah landasan gitu. Nah, ketika Tito pergi, ketika Tito meninggal, maka bangsa-bangsa yang ada dalam Yugoslavia ini ya sudah mulai muncul etnis, apa istilahnya itu, kesadaran etnisnya masing-masing gitu, dan merasa lebih superpower, lebih powerful dari etnis yang lain, lebih superior dari etnis yang lain. Nah, udah mulai itu sampai kemudian puncaknya adalah ketika Yugoslavia ini dipimpin oleh seorang yang namanya Slobodan Milosevic gitu dari Serbia, dan kemudian ini yang membuat semuanya hancur gitu. Bayangkan itu ya, negara yang terdiri dari negara yang cukup kuat, ya, kemudian punya angkatan perang yang hebat, kemudian hancur begitu saja. Jadi itulah sebabnya harus ada perekatnya ini. Jadi ancaman itu bukan datang dari luar loh, tapi ancaman itu datang dari dalam diri kita sendiri. Karena kalau ada ancaman dari luar, kita justru akan bersatu. Yes. Itu Audrey. Oke, menarik ya. Ternyata kita bisa belajar sesuatu dari negara Yugoslavia yang ternyata landasannya pun tidak kuat sehingga mungkin nggak ada alasan gitu ya. Kalau mau bubar pun ya udah alasan kuatnya itu kurang ada gitu ya, Pak Arfan ya. Betul. Nah, ada satu lagi sebetulnya negara yang juga cukup kuat, yang sangat kuat bahkan superpower, yang namanya Uni Soviet. Yes. Nah, Uni Soviet itu adalah negara superpower yang menjadi kekuatan dunia yang sangat ditakuti di masa Perang Dingin, dan itu bahkan yang membuat ya sampai di kota Berlin itu ya, saya pernah ke Berlin itu, di Berlin itu kota Berlin itu bahkan sampai dibagi dua loh. Oke. Dibikin tembok gitu, bayangkan ya. Bayangkan kalau Jakarta ini dibikin tembok gitu, bayangkan itu. Dibagi dua antara Jakarta Barat sama Jakarta Timur misalnya gitu kan. Luar biasa itu sampai sebegitunya gitu. Nah, itu kenapa ada tembok Berlin itu, karena ada kekuatan Amerika dan Uni Soviet. Nah, pertanyaannya, kenapa Uni Soviet yang begitu kuatnya, ya negara yang begitu besar kok bisa hancur? Nah, kita juga perlu belajar itu, Audrey. Nah, padahal waktu itu ya jadi kalau boleh lihat sejarah dunia sedikit ya. Itu ada di awal tahun 80-an itu pemimpin Uni Soviet itu namanya adalah siapa itu? Gorbachev ya. Gorbachev, oke. Michael Gorbachev. Nah, Gorbachev itu justru ada orang yang bagus, yang dia ingin mengubah tatanan komunisme ini menjadi pasar liberal yang lebih terbuka. Makanya dia punya program dua program yang namanya Glasnost dan Perestroika. Gitu ya, kalau masih ingat sejarah dunia itu ya, ada Glasnost dan ada Perestroika. Ya. Pak Arfan, kita tahan sampai situ dulu boleh? Glasnost dan Perestroika. Kita harus break ya Pak Arfan ya. Boleh. Nanti mungkin small listeners yang mendengarkan juga jadi penasaran gimana ceritanya gitu ya. Uni Soviet bisa akhirnya bubar. Apa yang menyebabkan mereka bubar sebagai negara yang cukup kuat gitu ya di masa lalu. Kita akan membahasnya setelah yang satu ini. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami dalam Smart Happiness.